Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar pada pagi ini? Ya baik, luar biasa ya, kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak semua, coba kita sejenak melihat ke belakang. Perjalanan kehidupan kita terkadang tidak mudah, ya. Mau melangkahkan kaki terasa berat, bukan karena asam urat, ya kan? Tetapi karena begitu besar pergumulan kita, begitu banyak yang membebani pikiran dan hati kita, akhirnya mau berdiri, bangun dari ranjang tempat tidur pun rasa berat gitu ya. Aduh Tuhan, ini harus bagaimana? Nah, masih mending kalau kita bertanya kepada Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kita. Tapi lebih seringnya kita langsung cepat bersungut-sungut, marah, kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa harus kami yang mengalami ini? Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang kita sadari bahwa ada kalanya kehidupan tidak semanis yang kita harapkan. Ada persoalan kehidupan yang membuat pahit atau bahkan meninggalkan akar pahit dalam hati kita. Tidak cepat kita bisa atasi. Ya, oleh karena itu dalam perjalanan hidup kita saat ini kita diingatkan tentang bagaimana kehidupan kita boleh mengatasi segala kehidupan yang membuat rasanya pahit, tidak mudah dijalani, berat untuk melangkah. Kita melihat hari ini renungan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Bukan perjalanan yang mudah. Ya. Namun berulang kali Allah menolong mereka. Berulang kali mereka mendapatkan jalan keluar dari pertolongan Allah. Kalau kita lihat Keluaran 15 ini mengisahkan masa-masa transisi dari masa perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka sedang ada di antara masa itu. Dan Allah menuntun mereka berjalan di perjalanan yang tidak mudah, panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Apa tujuan Allah menuntun mereka di jalan yang seperti itu? Bapak Ibu, untuk menaklukkan hati bangsa Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk dan keras kepala, Allah mau menuntun mereka dengan sabar dan hikmatnya untuk membuat mereka mengandalkan Allah. Sungguh-sungguh menyembah Allah dan mau mengikuti perintah Allah. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang harusnya menyadarkan mereka betapa pentingnya hidup yang mengandalkan Allah. Kalau kita lihat gambaran tempat padang gurun itu Bapak Ibu Saudara, ya, itu memaknai perjalanan yang penuh tantangan, perjalanan yang penuh penderitaan, perjalanan yang berat untuk dilalui karena untuk bertahan hidup harus ada perjuangan yang besar. Dan di padang gurun ini juga menjadi tempat banyak orang ya bersembunyi. Dan dalam persembunyiannya mereka mencari Allah, menyadari kesalahan dan tindakan kehidupan di masa yang lalu. Tapi bangsa Israel benar-benar dibawa Allah untuk mereka mencari kehendak Allah dan berjalan dengan mengandalkan Allah. Allah menuntun untuk membuat umatnya sebenarnya melihat kasih dan kemurahannya
ya, selalu menyadari bahwa tanpa Allah mereka tidak bisa melakukan apapun dan mereka membutuhkan Allah. Itulah sebabnya Allah menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir dengan memberikan 10 tulah. Kenapa tidak satu saja gitu ya, biar cepat. Tetapi Allah menuntun mereka bukan hanya memberi pelajaran bagi bangsa Israel, tapi juga bagi umat Mesir, bahkan bagi Fir'aun, tentang kekuatan kuasa Allah yang dapat melakukan banyak perkara. Saat ini kita kembali diingatkan tentang air menjadi sumber kehidupan kita. Kehidupan kita tidak makan mungkin bisa bertahan lebih lama dibanding kita tidak minum sama sekali ya. Karena air memang sungguh menjadi sumber kehidupan kita yang pertama. Nah, perjalanan bangsa Israel ini bukan mereka tidak mendapatkan air sama sekali gitu ya. Walaupun 3 hari tidak ketemu, tetapi pada akhirnya mereka menemukan air yang ada di Mara. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah air itu bisa diminum atau tidak? Tidak bisa karena rasanya pahit. Ya. Dan tentu mengandung yang tidak baik gitu ya, dan mereka takut untuk meminumnya juga. Nah, Bapak Ibu, begitu banyak pertolongan Tuhan bagi mereka. Tapi dengan persoalan air yang pahit ini ya, mereka seolah-olah melupakan semua kekuatan kuasa Allah yang pernah menolong dan menopang mereka. Mereka melupakan keajaiban-keajaiban yang sudah mereka alami. Bayangkan di dalam Keluaran 15 ini diungkapkan tentang bagaimana mereka bersukacita bersorak-sorak karena Allah sudah memberikan jalan bagi mereka membelah Laut Tiberau, dan mereka berjalan semalam-malaman menembus laut itu dan sampai kepada daratan di seberang sana. Dan mereka melihat bagaimana Allah menutup itu pasukan Fir'aun yang mengejar mereka, dan ternyata Allah sudah menunjukkan keselamatan bagi umatnya. Segitu luar biasanya mereka bersyukur, bersukacita, bergembira, bersorak-sorai atas tindakan Allah yang di luar akal budi manusia. Tapi dengan adanya persoalan baru, ya tidak mendapatkan air minum dan mereka menemukan air tapi pahit. Mereka tidak segera mencari Allah. Mereka bersungut-sungut dan marah-marah. Pastilah sungut-sungutnya begini. Kami sudah menikmati air di sungai Nil di Mesir dengan mudah dan gampangnya berlimpah misalnya gitu ya. Kami harus mati di padang gurun dengan tidak ada air, bahkan air yang ditemukan pun pahit. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bagaimana cara mengatasi persoalan pergumulan yang sepanjang hidup kita pasti datang silih ganti, dan itu berganti-ganti soalnya. Ya, dari pengalaman bangsa Israel kita melihat bahwa Musa mencari kehendak Allah dan meminta. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Itu di ayat 25 ya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Semudah dan segampang itu Allah menjawab seru doa dan permohonan Musa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa memimpin bukan mengandalkan kekuatan dirinya. Musa memimpin bukan tanpa persiapan. Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia menjadi pangeran Mesir, dididik dan mendapatkan pendidikan yang baik di sana. Dia dibesarkan dan mendapatkan makanan minuman yang luar biasa baik. Sehingga ketika dia siap untuk melayani, dia juga siap
untuk menghadapi umat Israel yang begitu luar biasa suka bersungut-sungut. Buat saya Bapak Ibu, mungkin sungut-sungut itu bagian manusiawi yang biasa. Siapa sih kita yang gak pernah sungut-sungut gitu ya, gak pernah merespon aduh gitu ya, langsung kita bersungut-sungut. Tapi yang menjadi persoalan kita, kalau terus menerus setiap hari sungut-sungut yang menjadi bagian dalam hidup kita, bersungut-sungut pagi, siang, sore, malam, lusa, besok, seterusnya, terus saja masih bersungut-sungut. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Lama-lama tinggal di rumah sakit, jadi. Iya kan? Sudah tidak seimbang ini kita semua. Nah sekarang kita belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita harus ada keseimbangan. Di mana pergumulan persoalan boleh terjadi. Tetapi kita bisa mengatasi dalam pengharapan iman, kekuatan keyakinan akan penyertaan Allah, pertolongan Allah yang lalu-lalu sudah terjadi, maka kita minta lagi ke depan supaya Allah tetap menolong dan menopang kita. Jangan pernah berhenti mencari Allah dan kehendaknya. Atasi segala sungut-sungut kita dengan hikmat pola pikir yang mencari kehendak Allah. Apa maksud Allah ya kita menjalani hidup seperti ini? Tolong kami beri hikmat ya Allah, supaya kami tahu untuk bisa mengatasi ya persoalan pergumulan ini. Agar sungut-sungut ini tidak mencuat terus-menerus dalam diri kita. Minta tolong supaya Allah meredam segala sungut-sungut, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang membuat telinga kita juga tidak baik. Ya masuk dalam hati, keluar lagi terus seperti itu. Tapi kita mau Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan. Yang akhirnya kalau kita terus mencari-cari Tuhan seperti Musa, ada hikmat Tuhan dan pengertian yang Tuhan anugerahkan. Cara Tuhan menolong itu semudah dia melemparkan kayu yang ditemukannya dan air itu menjadi manis layak untuk dikonsumsi. Itu keajaiban tangan Tuhan yang menopang dan menolong perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus ajarkan jangan kamu khawatir. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus mengatakan, ya sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihi Allah. Kita semua menyadari bahwa kita dikasihi Allah. Kita semua menyadari bahwa Dia peduli dengan keberadaan hidup kita. Kita semua mengimani bahwa Dia siap menolong. Tapi seringkali kita berat untuk melangkah mencari Allah. Ya. Dan karena itu pada saat ini belajar dari Musa, berseru-seru kepada Allah. Ya, dan Dia membuka jalan dan memberi jawaban bagi persoalan dan pergumulan. Ayat 26 Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membacanya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Jadi intinya mau mengatakan, mari datang kepada Tuhan. Setialah untuk menantikan jawaban doa. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang saya mau, Bapak Ibu mau. Tapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan lihatlah,
12 mata air itu menggambarkan 12 suku Israel. Dan Allah menuntun mereka semuanya, tidak terkecuali siapapun yang mencari Allah dan mengasihi Allah. Tuhan tunjukkan jalan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan air sumber kehidupan diberikan Tuhan. Nats pembimbing kita pada saat ini mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan Yesus menyampaikan, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Ya, Amsal juga udah bilang ya, bahwa dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan yang mengalir yang tak pernah berhenti dalam hidup kita, itu akan membawa kita kepada rasa syukur yang luar biasa. Ya, mengalahkan sungut-sungut yang sering kali muncul dan ingin naik ke permukaan perjalanan hidup kita. Kasih Kristus sudah membasuh segala sungut-sungut kita, penderitaan dan beban hidup kita. Dan kasih Kristus yang kita terima dalam darahnya, pengorbanannya untuk memulihkan dan membasuh hidup kita, pengampunan dan penebusannya yang sudah kita rasakan, akan membuat hati kita ini hati yang penuh dengan kasih Kristus yang membawa pada kebaikan dan hidup yang membawa orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi bukan hanya yang menghidupkan kita dengan aliran kasih sayang Tuhan dan firman kebenarannya, melainkan hati kita dipersiapkan untuk menjadi sungai-sungai air kehidupan juga bagi sesama kita. Terbayang Bapak Ibu, ya, bahwa kita belum punya apa-apa, belum jadi siapa-siapa, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan semuanya untuk mengalirkan kasih sayangnya kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari bangsa Israel dan kepemimpinan Musa. Musa bisa mengatasi segala sungut-sungut dari bangsa itu karena dia mengandalkan Allah. Kita mau semua kita mengandalkan Allah dan memimpin kehidupan kita seperti Musa, mencari kehendak Allah dan menemukan jawaban dari Allah sumber kehidupan kita. Keluhan apapun yang ada pada kita, sampaikan kepada Allah. Nyatakan kepada Allah apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Lihat bagaimana dia sudah menolong berkali-kali. Mungkin kalau dihitung sudah tidak terhitung pertolongan Allah dalam hidup kita. Karena itu penting bagi kita untuk terus menyadari kasih dan penyertaannya yang tak pernah berkesudahan. Allah sendiri yang bertindak. Dia menunjukkan secara konkret bahwa dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Kenyataan hidup yang tidak selalu manis dan sesuai harapan kita hendaklah membuat kita menyadari bahwa kita gak bisa hidup sendiri, gak bisa ngandalin orang-orang. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dan cara Tuhan menolong mengubah kehidupan kita sebagai persekutuan yang peduli. Jadi cari dulu Tuhan yang menyentuh setiap hati, setiap umat Tuhan yang mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan yang membuat kita satu dengan yang lain bisa mengasihi dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebagai orang yang telah mengecap karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, Nats ini mau mengajarkan kita jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari lihat betapa baiknya Tuhan Allah kita dan serahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan menerangi perjalanan kita, dia akan menunjukkan jalan yang benar. Ya, persoalan, pergumulan, tantangan boleh ada, tapi iman percaya kepada Tuhan harus semakin diperkuat dan makin teguh. Datang dan mohon dengan kerendahan hati di hadapan Allah, yakinkan dalam diri kita bahwa Allah menyediakan segala sesuatu sebelum kita meminta.
Jadi karena itu cepatlah datang kepadanya, dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin.